Hai, kembali lagi di YouTube channel Stefanus Eri dan kali ini saya akan ajak Anda ke satu unit yang prime banget dan termasuknya hidden gem di Bandung nih. Lokasi unit ini ada di Kembar Mas Utara, Bandung, dan pastinya sudah banyak anchor tenant di sekeliling dari unit ini. Jadi akan membuat kalian lebih nyaman lagi kalau tinggal di unit ini. Kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat dari paint tone atau tampak mukanya unit ini. Kalau dari tampak mukanya dia menggunakan dua paint tone warna yaitu putih dan juga abu-abu nih teman-teman. Dari desainnya di sini dia lebih kotak-kotak, jadi lebih desainnya minimalis dan menggunakan material banyaknya kaca nih, dan itu sudah merupakan tempered glass nih teman-teman. Lanjut, sekarang kita masuk ke carportnya nih teman-teman. Untuk carportnya dia menggunakan semen yang dia cat kembali dan bentuknya persegi-persegi dengan variasi tali air yang horizontal dan vertikal nih teman-teman. Dan lebar muka dari unit ini 6 meter, jadi cocok untuk parkir satu mobil dan beberapa motor di sebelah sini ya teman-teman. Di sini juga ada ground tank, kita dapat taman. Dan kalau kita lihat finishing dari temboknya ini nggak biasa-biasa aja nih. Di tembok ini dia menggunakan finishing kamprot nih teman-teman, yang warnanya itu abu-abu terang dengan variasi tali air di sini. Fungsinya tali air di sini membuat si bidang ini kalau misalkan nggak ada tali airnya, begitu dia retak dia akan lebih besar retaknya. Tapi kalau ada tali air dia akan lebih terputus di sini aja. Misalkan ada retak di sini dia akan terputus di sini saja. Kayak gitu. Dan unit ini sudah include gratis dengan kanopinya. Kanopinya itu H-beam dan variasi besi 4x2 nih teman-teman, yang dikasih dengan tempered glass kayak gitu. Jadi lebih aman untuk kita. Kalau misalkan ada nanti dia pecah, dia akan menjadi serpihan nih teman-teman. Oke, lanjut. Nah, di sini ada balok yang sebenarnya dia itu adalah penyangga topi-topian ini nih teman-teman. Topi-topian ini udah ada downlightnya juga. Dan di bagian teras ini dia pakai keramik 30x30, motifnya itu lebih kasar, jadi lebih aman juga untuk keluarga kita yang sudah senior, dan pastinya sudah ada plinnya nih teman-teman. Nah, di sini juga ada kaca es nih. Biasanya kalau di balik kaca es ini pasti ada kamar mandi biasanya, kayak gitu. Oke, lanjut ke pintunya. Nah, pintunya ini dia udah ada kaca. Nah, karena ini banyak kaca nih teman-teman, jadi sudah pasti pencahayaannya akan jauh lebih baik. Dan pintunya di sini itu sama listnya juga pakai kayu solid nih teman-teman, kayak gitu. Sebenarnya baiknya untuk area outdoor harusnya kita pakainya aluminium, tapi ini gampang aja. Nanti ketika kita udah termakan usia baru kita bisa ganti, kayak gitu, untuk menghemat pembiayaan. Oke, begitu masuk kita akan melihat satu lukisan ini. Kenapa semuanya kali ini kita bahas? Karena unit ini akan dapat semua dengan furniture-nya nih teman-teman. Jadi saya akan bahas semua secara mendetail kayak gitu. Dari pintu kita langsung masuk ke bagian sini. Di sini kita juga dapat nanti untuk helm atau jaket, dan juga untuk kabinet-kabinet sepatu yang terbuka nih teman-teman, nggak tertutup. Jadi lebih terekspos. Jadi untuk sepatu-sepatu mahal bisa taruh sini juga nih. Ini bagus juga idenya. Dan ini juga ada keranjang-keranjang untuk menaruh berbagai kayak seperti jas hujan dan sebagainya. Kayak gitu. Dari sini kita langsung belok ke kanan. Oke. Belok ke kanan sini kita dapat satu space untuk kamar mandi nih teman-teman. Yang tadi ada kaca esnya. Di sini juga udah ada wastafel dan udah ada pencahayaannya. Begitu masuk kita dapat toilet dari Toto. Nah, di sini kalau misalkan oke, masih muat, masih oke ya. Masih oke ya kelihatannya, karena saya ini tinggi 170. Tapi kalau ini sih kurang naik ya kalau buat saya. Cuman ini agak ya sayang juga sih, karena nanti begitu kita mandi ini akan lebih cepat rusak sepertinya ya. Kayak gitu. Dan di sini finishingnya keramik 30x20 teman-teman. Di sini dan di bawahnya dia keramik 20x20 dan motifnya abu-abu gelap dengan ada penurunan level juga nih teman-teman. Jadi air yang ketika kita mandi, kalau misalkan ini ditutup dengan pintu kaca, daerah sini akan menjadi daerah yang kering dan ini menjadi daerah yang basah. Di sini juga sudah ada floor drain yang
sebenarnya kurang pojok sih teman-teman, tapi udah good, udah oke penempatannya. Sebenarnya kalau misalkan kita kesini lebih luas lagi sih, cuman agak kurang bisa dipakai karena begitu kita kesini akan mungkin yang di bawah saya tingginya akan lebih oke lagi, kayak gitu. Oke, lanjut. Oke, dari kamar mandi sini kita akan mendapat satu space living room nih teman-teman. Dan di sini sudah include dengan furniture-nya. Di sini juga udah ada kabinet-kabinet yang sudah soft closing nih teman-teman. Tapi, nah ini mungkin tips juga buat teman-teman kalau misalkan kabinet yang terbukanya ke atas seperti ini lebih baik ada satu penyangga atau enggak di sini yang ada klipnya. Jadi soalnya kalau kayak gini kita harus, kalau misalkan mau ambil barang di dalam, kita harus angkat, terus tahan pakai tangan, kita harus ambil-ambil. Nah, ini akan merepotkan kayak gitu kalau untuk kita yang agak banyak di sini barang-barangnya. Karena ini rumah kompak, pasti harus banyak kabinet-kabinet seperti ini. Gitu. Ini juga sudah kabinet-kabinet semua. Ya, sayang sih ini. Soalnya bukanya begitu dan nggak ada penahannya. Apalagi kalau bukaannya besar seperti ini, lumayan juga nih. Angkat kayak ginian terus ambil, aduh, lumayan. Nah, di sini ada wall panelnya, dia pakai HPL aja, semuanya juga pakai HPL dan standar aja. Di sini dalamnya putih, luarnya kayu. Di sini juga pakai HPL. Wall panelnya yang motifnya seperti semen nih teman-teman. Ini juga tips buat teman-teman kalau misalkan mau merubah mood dari living room atau mood dari suatu ruangan, bagian ruangan, tinggal bermain dari warna wall panel atau warna keramik atau cat dari dinding-dinding ruangan tersebut. Kayak gitu. Di sini juga kita dapat satu karpet yang bulu-bulu kayak gini. Ini juga ada kabinet TV. Udah soft. Wah, ini juga sayang sih teman-teman. Karena ini belum soft closing, sebenarnya tinggal nambah sekitar 20 ribuan aja untuk soft closing nih teman-teman, kabinet TV-nya. Tapi bagusnya ini juga bisa variasi nih buat teman-teman. Tips juga, ada kabinet yang tertutup dan ada kabinet yang terbuka. Di sini biasanya teman-teman taruh PS5, Xbox dan sebagainya karena lebih gampang untuk kita mengaksesnya daripada yang tertutup seperti ini. Kayak gitu. Karena untuk menghindari juga berantakan lagi nih barang-barang di daerah sini, kayak gitu teman-teman. Ini udah bagus karena colokannya ketutup TV. Nah, ini juga tips buat teman-teman kalau misalkan setting area living room atau area TV seperti ini harus colokannya rapi, jadi lebih terkesan minimalis rumahnya, kayak gitu. Lanjut, di sini kita dapat coffee table. Nah, kenapa di sini semuanya diplastikin nih teman-teman? Karena nantinya furniture ini akan diberikan kepada kalian, kepada konsumen, kepada Anda yang membeli unit ini. Jadi kita menjaga untuk kebersihan dari si furniture ini. Kayak gitu. Ini udah ada 2 seater dan plus 1 seater tambahan ditambah dengan adanya coffee table yang membundar nih teman-teman. Ini juga bagus dari besi hollow. 1x1, ininya kayu, HPL biasa, ininya besi hollow. Oke. Lanjut. Nah, ini area yang menurut saya spesial dari unit ini. Kenapa? Karena area ini mendapatkan void nih teman-teman. Nah, void ini spesial karena bisa dibuka nantinya. Begitu kita buka, karena ini mungkin sekarang lagi hujan ya, mungkin saya akan buka sebentar aja lalu tutup lagi. Ini agak sedikit gerimis, jadi nanti akan ada air takutnya. Tapi untuk ini kita pasti lihat. Nah, ini bisa dibuka untuk sirkulasi dan pencahayaan dari rumah ini. Jadi ruang tengah ini menjadi lebih terang lagi dan sirkulasi udaranya lebih baik lagi. Dan ini ketika kita ditutup. Oke. Kayak gitu teman-teman. Area ini sangat spesial karena lebih banyak pencahayaan yang diberikan di area ini nih teman-teman. Nah, di sini juga salah satu konsep rumah kompak. Di sini banyak kabinet-kabinet, tetapi sayang belum soft closing dan sebenarnya di dalamnya nggak di finishing dengan furniture lagi nih teman-teman. Jadi semuanya semen aja sebagai tempat untuk menyimpan barang-barang yang lebih berat lagi seperti buat cuci mobil dan sebagainya. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut.
Dari sini kita, nah ini juga bagus nih teman-teman. Karena ini konsepnya split level, jadi ada satu tangga yang mengarah ke area yang lebih tinggi teman-teman. Di situ juga ada tempat belajar, di sana ada meja makan nih teman-teman. Nah ini kita sebutnya split level, dan bagusnya ini memainkan material-materialnya. Di sini dia pakai konwood teman-teman. Kelihatannya seperti kayu, tapi karena area ini akan ada semi outdoornya juga, jadi dia pakai konwood, jadi akan lebih awet teman-teman. Nah begitu kita naik, kita ke bagian kanan dulu. Oke, di area ruang makan ini kita juga dapat hambalan, 2 hambalan yang oke juga. Oke, untuk area makan sini kita dapat meja makan untuk 6 orang nih teman-teman yang sudah menggunakan kayu. Dan ini juga bawahnya juga kayu dan nggak goyang nih teman-teman. Karena kayunya ini dia pakai palang-palang di bawah yang sudah kokoh dan tebal juga. Jadi nggak akan di atas itu goyang-goyang kayak gitu. Dan lampu di atas ini walaupun bulat, dia bentuknya memanjang nih teman-teman. Nah ini juga tips buat teman-teman kalau memilih lampu untuk meja makan. Kalau meja makannya memanjang, buatlah atau belilah lampu juga yang memanjang fokusnya, walaupun lampunya bulat. Tapi ketika meja makannya bundar, belilah lampu yang bulat, atau walaupun bentuknya panjang-panjang tapi bentuknya tetap membulat seperti itu. Jadi si meja makan ini pencahayaannya sangat bagus dan semuanya terlihat terang semuanya kayak gitu. Oke. Di sini kita dapat kaca untuk menambah kesan lebih luas nih teman-teman. Tapi nanti juga bisa nih, ini ide juga dari saya untuk teman-teman. Di sini bisa full kaca sehingga kalau terlihat dari living room, ruangan ini jauh lebih luas lagi nih teman-teman. Di sini juga ada meja yang untuk perintilan-perintilan atau hiasan yang menambah estetika dari rumah kamu nih teman-teman. Oke, dari meja sana kita dapat satu minibar ke area kitchen ini dengan 2 seater nih. Ini cocok juga untuk menambah kapasitas dari ruang makan kalian. Oke, lanjut di area kitchen ini. Oke, untuk top table dia menggunakan solid surface di sini dengan warna gelap nih teman-teman. Ini juga udah oke banget dan udah bagus banget untuk kesan yang mewah dan minimalis dari unit ini nih teman-teman. Di sini juga ada, oh ini nih. Ini kabinet yang mahal nih. Sebenarnya ini HPL juga, cuman dengan finishingnya fabric nih teman-teman. Jadi lebih ada teksturnya lagi nih teman-teman, dan lebih kesannya klasik dan juga minimalis. Oke, ini juga ada kabinet-kabinet yang sudah soft closing. Oke. Dan di sini ada pegangan-pegangannya, jadi memudahkan kita untuk membuka dan menutup dari kabinet-kabinet ini ya teman-teman. Dan di sini juga ada soft closing. Ini sayang sih. Ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat ini kan pakai push button kan. Nah gitu. Sebenarnya push button ini fungsinya untuk membuat si kabinet kita itu menjadi lebih minimalis, karena sebenarnya nggak usah pakai pegangan-pegangan seperti ini. Contoh, kan ketika ditutup semua, tinggal kita push, dia akan lebih keluar sedikit kan, ini tinggal kita tarik sebenarnya. Jadi nggak usah pakai ini. Tapi ini juga lebih memudahkan lagi, ini juga tips, atau ini lebih selera sih ya teman-teman ya, karena ada yang seneng yang nggak pakai pegangan jadi pakai push button, ada yang suka pakai pegangan jadi nggak usah pakai push button. Sebenarnya itu, tapi kalau ada dua-duanya jauh lebih baik. Oke, lanjut. Di sini kita akan mendapatkan kompor Modena 2 tungku yang ininya udah oke juga. Nah ini juga tips nih buat teman-teman untuk memilih kompor nantinya ke depannya. Jadi kalau memilih kompor yang pengamannya ini adalah pemantik yang bunyinya tek 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 tek, nanti begitu gas keluar ketemu dengan pemantik ini yang sudah elektrik, dia akan menciptakan api. Tetapi biasanya ketika ibu-ibu memasak, air atau sop gitu yang airnya akan keluar, nah begitu keluar apinya mati, gas itu biasanya akan tetap keluar. Nah ini akan tetap keluar nih teman-teman. Tetapi kalau misalkan ada satu lagi pengaman gas, ketika api mati, gas itu pun akan langsung mati juga nih teman-teman.
Jadi itu juga tips buat teman-teman dalam memilih kompor tanam seperti ini atau kompor yang merek-merek terbaru atau model-model terbaru agar lebih aman lagi nih untuk rumah kalian. Nah, untuk kabinet-kabinet di bawah ini juga sudah soft closing nih teman-teman. Dan ini juga menggunakan bahan HPL yang motifnya kayu, di dalamnya putih aja nih, polos standar. Oh iya, hampir juga lupa. Ini backsplash-nya juga mereka gunakan motif batu bata warna putih, dan di sini juga udah ada beberapa colokan nih. Dan tips juga untuk teman-teman, aku udah sering bilang di semua video kita, untuk kitchen yang bagus adalah kitchen yang ada colok-colokannya. Jadi untuk kita pakai juicer, oven, kita lebih fleksibel lagi kalau sudah ada steker di kitchen set kita. Kayak gitu teman-teman. Oke, dan di sini juga kita dapat nantinya kulkas dari LG yang sudah inverter dan di atasnya sudah ada kabinet juga. Nah ini juga tips buat teman-teman. Untuk area si kulkas ini harus diberi space kosong seperti ini. Atau jika tidak ingin ada space kosong seperti ini, bisa dipakai tutupan lagi nih, HPL. Jadi lebih rapi. Kenapa harus dikasih space seperti ini? Karena nantinya ke depannya jika kalian ingin upgrade size dari kulkas kalian, akan lebih mudah, nggak usah bobok-bobok dari kitchen set kalian nih teman-teman. Karena sudah ada space lebih di atasnya. Gitu. Oke, lanjut. Dari kitchen set sini, kita akan dapat ke kanan sini itu area service nih. Di sini ada kamar tidur dan kamar mandi dari asisten rumah tangga kita nih teman-teman. Dan ke atas sini akan menuju ke laundry room. Oke, tapi nanti kita bisa lihat dari lantai 2 sebelumnya. Oke, lanjut. Dari ruang makan menuju selasar ini yang materialnya conwood, kita dapat split level lagi nih teman-teman. Naik setengah, kita dapat satu space untuk WFH atau school from home nih teman-teman, yang super nyaman sih karena tidak terpisah dengan living roomnya. Jadi ketika anak sedang school from home, kita bisa terus memantaunya jauh lebih lagi. Oke, lanjut. Untuk naik ke atas ini, di depan ini ada kaca atau bukaan yang besar untuk pencahayaan nih teman-teman, dan ini bisa ditutup jika sudah malam nih, karena dia pakai yang Roman shade yang see-through nih teman-teman. Jadi cahaya itu tetap bisa masuk, tetapi bisa lebih private juga nih teman-teman. Nah ini yang see-through. Jadi cahaya tetap bisa masuk dan menyinari area tangga ini teman-teman. Dan lucunya di sini itu ada ini nih teman-teman. Benar-benar konsep split levelnya sangat kental dan dipertahankan. Karena ada cahaya yang bagus, di sini bisa kita sambil ngelukis-ngelukis kalau kalian seneng, dan di sini juga masih ada ambalan-ambalan untuk menaruh karya kita nih teman-teman. Di sini juga, nah ini dari tadi banyak kabinet-kabinet terbuka seperti ini. Ini juga bisa jadi ide buat teman-teman. Sebenarnya ini ada yang tertutup dan terbuka. Variasi buat kabinet di rumah kita nih teman-teman. Nah kalian bisa juga pause video ini dan capture dan tunjukin juga kabinet ini ke desain interior kalian. Kayak gitu ya teman-teman. Nah ini juga bagus, kalau kita lihat detail di sini udah ada step nosingnya nih teman-teman si tangganya, jadi jauh lebih aman teman-teman. Dan ini pun kita bisa pesen. Jadi begitu kita pesen keramiknya, bilang untuk keramik tangga dan ingin ada step nosingnya, jadi bisa diproses dari awal nih sama tukang keramiknya. Kayak gitu. Yuk kita naik lagi. Nah ini benar-benar tipe rumah yang konsisten banget mempertahankan konsep split levelnya nih teman-teman, karena di sini ada split level lagi, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol atau nyantai-nyantai. Anggapannya ini bisa jadi balkon sih teman-teman, tapi balkon yang tertutup. Jadi kalau misalkan seperti di luar nih sedang hujan, kita nggak usah kehujanan, tapi kita tetap bisa nongkrong-nongkrong, dapat cahaya yang bagus, dapat udara yang bagus, tidak mengganggu keluarga kita, dan juga dapat udara yang bagus karena di sini ada jendela hidup nih teman-teman, untuk sirkulasi udara. Gitu teman-teman. Dari sini teman-teman kita naik dan ada di lantai 2 nih teman-teman sekarang. Dari sini kita dapat selasar yang menunjukkan kita kepada 3 kamar tidur di sini teman-teman. Kita masuk ke kamar yang pertama dulu. Nah, di kamar ini adalah kamar utama sebenarnya, tapi
terserah kepada kalian jika teman-teman atau Anda ingin memilih kamar lain sebagai kamar utama. Karena ada 2 kamar yang memiliki kamar mandi dalam juga nih teman-teman. Jadi nggak usah berebut ketika kita ada kebutuhan ingin ke kamar mandi teman-teman. Oke, kalau di kamar mandinya semuanya pakai washer nih teman-teman dan udah bagus banget. Di sini juga pakai finishing keramik 30x60 dan di sini ada kaca es teman-teman. Jadi cahaya bisa tetap masuk, tetapi nggak kelihatan juga dari luar gitu. Oke, di lantainya dia menggunakan keramik 30x30 dan juga sudah lengkap dengan floor drain nih teman-teman. Tetapi harusnya floor drainnya jangan di sini, harusnya di sini sih teman-teman. Cuman nggak apa-apa, ini simpel aja. Nanti tinggal si air itu bisa diarahkan ke bagian sebelah sini. Di sini juga udah ada leveling. Tapi sebenarnya kurang tebal sih teman-teman, kurang tinggi lagi, kurang masuk lagi. Karena kalau segini lumayan agak tricky, air biasanya akan tetap ke sana karena floor drain ini nggak di pojok, satu, dan levelnya kurang dalam. Kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut. Kita juga dapat satu tempat tidur dengan size untuk 2 orang. Di sini dengan beside table, di sini ada lampu-lampunya dan iya, udah pakai HPL juga. Di sini kita nggak pernah buka atau gunakan si tempat tidurnya karena kita memikirkan kepada konsumen yang akan nanti membelinya. Kayak gitu ya teman-teman. Dan wall panel dari unit ini itu sebenarnya ini fabric, cuman dia ada motif-motifnya lagi nih teman-teman. Ini bagus juga. Dan di sini dia menggunakan headboard dari HPL yang warnanya abu-abu gelap dengan ada aksen mirrornya, kaca mirrornya dengan di sini ada dilanjutkan dengan headboard lagi dengan menggunakan HPL, motifnya kayu dengan warna krem nih teman-teman. Oke, lanjut. Ini kalian juga akan mendapatkan lemari ini yang lemari geser. Semuanya HPL, simple, sudah ada kacanya dan di sini untuk baju-baju yang digantung nih teman-teman. Nah, ini juga tips buat teman-teman untuk memilih lemari itu, kedalamannya itu minimal 60 cm nih teman-teman. Karena ketika ini kurang dari 60 cm, si gantungan itu akan miring jadinya dan akan membuat space-nya itu terbuang lebih banyak lagi. Tapi kalau misalkan 60 cm, dia akan tetap lurus-lurus aja gantungannya dan bisa kita maksimalkan ruangannya. Kayak gitu. Oke. Lanjut ya teman-teman. Ah, tapi ini sebelum lanjut, ternyata ini dia temboknya ini pakai wallpaper loh teman-teman. Dan ini jadi membuat si temboknya ini menjadi lebih homey lagi. Karena ini kamar utama sebenarnya, kayak gitu. Nah, ini menarik juga karena tadi ada void di ruang tengah tadi di dekat living room. Nah, ini kita bisa lihat nih ke bawah untuk manggil-manggil keluarga kita atau anak kita. Jadi nggak usah teriak-teriak. Jadi tinggal lewat sini aja. Ketika kita ada keperluan nih, di sini dia kasih besi rel 4x4 dengan ada jaring-jaring dari besi juga. Sudah aman banget, biar anak-anak kecil nggak ada kemungkinan untuk langsung ke bawah, teman-teman. Oke. Nah, di sini kamar anak yang ada kamar mandi dalam juga nih, teman-teman. Jadi udah oke banget. Finishingnya sama semuanya. Untuk ini Toto dan untuk shower dia menggunakan washer kayak gitu teman-teman. Di sini juga udah disediakan untuk water heater listrik nih teman-teman. Di sini juga menggunakan kaca es. Oke, lanjut. Simple aja karena tidak ada furniture-nya nih teman-teman. Dan di sini juga kamar anak yang kedua ternyata sudah memiliki kamar mandi dalam juga. Jadi benar-benar nggak akan berebut nih teman-teman. Karena 3 kamar tidur di atas ini sudah mendapatkan kamar mandi dalam teman-teman. Udah bagus banget. Showernya dari washer dan klosetnya dari Toto nih teman-teman. Toto standar aja. Oke, lanjut. Nah, ini dari sini kita ada dapat pintu. Dapat pintu untuk ke laundry room sebenarnya. Kenapa laundry room? Karena di sini itu ada area dengan kaca tempered nih teman-teman. Di sini kalau misalkan siang nantinya akan lebih panas.
Dan ke area servis untuk Torrent juga dari daerah sini. Jadi sudah terpisah dengan area untuk asisten rumah tangga kita teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sekarang waktunya untuk detail harga dan spesifikasi dari unit ini. Unit ini memiliki luas tanah 102 dengan luas bangunan 202 meter persegi dan memiliki 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi. Unit ini pun menghadap tenggara, jadi kita masih bisa dapat matahari pagi ya teman-teman. Dan unit ini pun ada dua tipe, yang satu furnished dan yang tidak furnished teman-teman. Jadi jika kalian ingin membeli yang tidak dengan furnished itu juga masih bisa ya teman-teman. Listrik di unit ini 2200 dengan menggunakan air submersible ya teman-teman. Jadi sudah langsung memotong ke listrik untuk penggunaan airnya ya. Dengan proses KPR minimal DP 20% dan tenor selama 20 tahun, Anda hanya cukup membayar 15 juta per bulannya ya. Dan harga unit yang sudah termasuk furnished di 2M 680 juta ya teman-teman. Jika ingin tidak termasuk furnished, tinggal dikurangi 200 jutaan aja ya teman-teman. Dan harga masih negotiable. Nah, untuk teman-teman yang mau tanya lebih lagi atau lihat ke lokasi untuk unit ini, bisa hubungin saya yang ada nomor di bawah ini atau di kolom deskripsi. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bantu channel ini untuk terus berkembang ke depannya ya teman-teman. Thank you!